Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Saya dari Pendidikan Matematika kelas B, angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul dan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya pada mata kuliah fungsi kompleks, yaitu menjelaskan uji deret berganti ganda pada materi bilangan kompleks. Nah, uji deret berganti ganda ini merupakan uji pada bagian sebelumnya itu uji konvergensi hanya diperuntukkan deret dengan suku-suku positif. Nah, pada kali ini sesuai dengan uji deret berganti tanda berarti ada tanda yang berubah. Pada kenyataannya terdapat deret yang suku-sukunya kadang positif, kadang negatif. Nah, deret ini bisa disebut dengan deret yang berganti tanda. Istilah lainnya itu adalah deret alternatif. Nah, di sini ada sigma min 1 pangkat n Zn dengan Zn lebih besar sama dengan 0, maka limit n menuju tak hingga Zn sama dengan 0 dan Zn tambah 1 lebih kecil sama dengan Zn ini merupakan yang harus terpenuhi dari uji deret berganti tanda ini. Ini sigma kan saya sudah katakan tadi, dia juga bisa berbentuk deret alternatif seperti ini. Sigma min 1 n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga dengan berpangkat n Zn sama dengan dia itu seperti ini, an kurang a2 tambah a3 kurang a4 tambah sampai dengan tak hingga. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Di sini ada sigma I pangkat n per n pangkat 2 dan n-nya sama dengan 1 sampai dengan dia tak hingga. Nah, langsung saja di sini kita tuliskan sigma I pangkat n per n pangkat 2 dengan n sama dengan 1. Berarti kita mulai dari n sama dengan 1. Saya tuliskan di atas sini sebagai simbol saja. N-nya sama dengan 1. Di sini kita uji dengan n sama dengan 1. Di sini berarti I pangkat 1 per 1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu dia I per 1 karena 1 berpangkat 2 sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 1 itu dia I per 1 positif ya. Jadi selanjutnya itu dia deret yang kedua. Berarti n yang kedua itu sama dengan I pangkat 2 per 2 berpangkat 2. Jadi hasilnya itu apabila I berpangkat 2 itu hasilnya min 1. Min 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu min 1 per 4. Jadi untuk yang n sama dengan 3, n3 sama dengan I berpangkat 3 per 3 berpangkat 2. I berpangkat 3 itu apabila dia 3 kali berarti dia min I per 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya itu min I per 9. Nah, dapat kita lihat pada jawaban seperti ini tampak pada bagian I min 1 dengan min I ini merupakan dia merupakan bagian yang terganti tandanya. Jadi yang membuat berganti tanda ini adalah I berpangkat n. Nah, jadi kita periksa dalam dilakukan pada bagian E1 per n pangkat 2. Dan ternyata 1 per n pangkat 2 itu limit n sama dengan 1, I per n pangkat 2 sama dengan 0. Dan
1 per N tambah 1 pangkat 2, dia itu lebih kecil sama dengan 1 per N pangkat 2. Sehingga ini sama halnya dengan sigma I pangkat N per N pangkat 2, N-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jadi kita bisa sebutkan ini konvergen. Nah, dia bisa disebut dengan konvergen karena sigma I pangkat N per N pangkat 2 tambah I, N-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, itu lebih kecil sama dengan sigma I pangkat N per N pangkat 2, N-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Maka disebut dengan konvergen. Nah, untuk semua N yang lebih besar dari bilangan bulat M, tentunya deretnya itu yang seperti saya sebutkan tadi, sigma min N pangkat N Zn. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.